Saudara-saudariku yang terkasih, salam. Semoga kasih dan berkat Tuhan melimpah untuk kita hari ini. Sabtu 8 November 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-31. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saudara-saudariku terkasih, Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini berisi ajaran Yesus tentang menggunakan kekayaan duniawi secara bijak untuk tujuan abadi. Pesan utamanya adalah agar orang yang percaya kepadanya setia dalam hal-hal yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dalam setiap kesempatan saya selalu mengajak umat untuk murah senyum, untuk belajar menghargai, mendengarkan, menghormati yang lain. Intinya saya ingin mengajak umat untuk tidak malu melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap remeh, mungkin kurang diperhatikan oleh banyak orang. Karena kita ingin langsung yang wow, yang populer, yang kelihatan orang. Kita ingin hidup enak tapi malas bekerja. Ingin kaya tapi malas berusaha, ingin dihargai tapi kita tidak pernah menghargai orang lain, dan ingin yang lainnya, tapi kita sendiri tidak memulainya. Ada kisah kecil tentang sebuah keluarga, mereka bercerita perjuangan yang pernah mereka jalani, sangat berat, susah, hidup sangat miskin. Mereka terus berusaha, bekerja, dan selalu mempasrahkan hidup mereka pada Tuhan. Tidak malu bekerja tapi terus berusaha. Dari apa yang mereka lakukan, dari hal yang kecil itu, hal sederhana itu, dan puji Tuhan, hasil dari perjuangan itu mereka peroleh. Mereka boleh bersyukur, Tuhan memberkati dan memberikan rezeki yang cukup untuk hidup mereka. Dan sekarang mereka hidup sangat bahagia. Saudaraku terkasih, belajar dari sabda Yesus hari ini kita dikuatkan bahwa kesetiaan dalam hal-hal sederhana justru akan memberi berkat yang baik bagi kita. Yang penting tetap mau setia dan bertanggung jawab dalam segala hal, baik itu kecil maupun besar. Bila kita selalu setia akan menjadi sukacita yang berlimpah dalam kehidupan kita. Demikian pula dalam kehidupan beriman kita butuh kesetiaan, butuh ketekunan kita untuk terus mendekatkan diri pada Tuhan. Terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Terus setia dalam doa-doa kita, terus setia dalam ekaristi. Kalau hari ini Tuhan belum menjawab doa kita, jangan putus asa, jangan menyerah, teruslah berdoa. Percaya Tuhan akan menjawabnya pada waktu yang tepat.
hanya orang yang setia akan mendapatkan sukacita dalam hidupnya. Hari ini kita diingatkan, saudaraku terkasih, untuk belajar terus menjadi pribadi yang setia. Orang yang setia dalam segala hal tidak pernah akan sia-sia hidupnya. Selalu ada berkat bagi hidupnya dan masa depannya. Maka tetaplah menjadi pribadi Katolik yang setia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.